Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi perkuliahan Evidence Based Midwifery, di mana untuk kali ini kita akan membahas tentang evaluasi, aplikasi, publikasi, dan diseminasi hasil penelitian. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang evaluasi hasil penelitian atau evidence dari berbagai macam metode dalam pelayanan kebidanan. Evaluasi hasil riset. Tentu dalam sebuah riset dikatakan bahwa riset itu baik, tentunya harus memenuhi sebuah atau beberapa kriteria, di mana mengevaluasi hasil suatu riset itu berarti menilai hasil riset tersebut dengan kriteria yang tentunya dikatakan memenuhi atau baik. Kenapa kita perlu melakukan evaluasi? Kita kembali ke konsep evidence-based midwifery itu sendiri yang melibatkan temuan pengetahuan dari penelitian, review, dan tinjauan kritis. Evidence-based itu didefinisikan sebagai intervensi dalam pelayanan kebidanan yang berdasarkan pada fakta terbaik yang didapatkan dari sebuah penelitian, review, atau tinjauan kritis tadi, di mana hasil temuan tadi dalam penerapannya dalam praktek kebidanan itu tentunya kan harus melalui sebuah proses yang panjang. Kita harus mengevaluasi terlebih dahulu sebelum menjadikan hasil temuan tadi sebagai tindakan yang akan kita terapkan sehari-hari di dalam praktek di lapangan. Lalu siapa saja yang perlu melakukan evaluasi terhadap sebuah riset? Yang pertama adalah siswa, yang kedua peneliti, yang ketiga pembimbing riset, yang keempat sponsor, yang kelima penguji, dan yang keenam adalah pengkaji atau preview jurnal atau simposium. Ini ada beberapa kriteria riset yang baik menurut Cooper and Slinder. Yang pertama, tujuan riset jelas. Jadi, secara jelas tujuannya itu didefinisikan di dalam sebuah riset. Kemudian, proses riset jelas dan rinci. Jadi, tidak hanya tujuannya yang jelas didefinisikan, namun proses dalam sebuah riset itu sendiri juga harus dijelaskan secara rinci. Kemudian, yang ketiga, rancangan riset dijalankan dengan baik. Selanjutnya, keterbatasan riset diungkapkan secara jujur. Biasanya di dalam sebuah riset itu tentu terkadang ada keterbatasan-keterbatasan terkait dengan riset yang kita jalankan. Itu semua diungkapkan dengan jujur. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada manipulasi di dalam sebuah riset. Kemudian standar etis yang tinggi diterapkan. Jadi kita di dalam riset juga tetap harus menerapkan standar etis. Selanjutnya, analisis yang cukup untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Jadi, analisisnya yang kita lakukan itu cukup untuk pengambilan keputusan, tidak kurang ataupun tidak berlebihan. Kemudian, selanjutnya hasil riset disampaikan dengan tidak ambigu. Jadi harus jelaskan secara sejelas-jelasnya dan terperinci. Kemudian konklusi bisa dijustifikasi. Artinya kesimpulan dari sebuah riset itu dapat diakui kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman periset tercermin. Jadi kita sebagai periset itu tercermin di dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Itu ada beberapa kriteria riset yang baik menurut Cooper and Slinder. Adapun kriteria riset yang baik berdasarkan isu, motivasi, tujuan, dan kontribusi. Yang pertama menurut isunya harus orisinil dan disebutkan dengan jelas. Kemudian berdasarkan motivasi, kriteria konteks harus menarik, kemudian sesuai dengan isu yang tadi sudah ada, dan tujuannya sesuai dengan sasaran. Kemudian secara kontribusi, sebuah riset harus memiliki kontribusi terhadap teori, praktek, maupun kebijakan. Kita lanjut ke pengembangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu harus disebutkan dengan jelas. Jadi, di dalam sebuah riset, penentuan hipotesis itu merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu harus disebutkan dengan jelas.
Kemudian masing-masing dikembangkan berdasarkan teori, penjelasan logis, dan penelitian sebelumnya. Tidak hanya, jadi untuk penyusunan sebuah hipotesis itu harus punya dasar, tidak hanya berdasarkan teori ataupun penjelasan logis, tapi juga berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kita perlu penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding, pembeda, serta hasil penelitian sebelumnya itu juga digunakan sebagai pengarahan untuk penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, maksud hipotesis harus jelas. Dan yang terakhir, hipotesis harus lebih baik dari hipotesis kompetisinya. Masuk ke desain riset. Yang pertama, desain riset itu telah disebutkan dengan lengkap yang menunjukkan perencanaan dari riset yang baik. Kemudian desain riset telah disesuaikan dengan solusi permasalahannya. Dan yang ketiga, metode dan prosedur pengumpulan datanya dijelaskan. Yang keempat, metode pengambilan sampel harus sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Jadi, dalam teknik pengambilan sampel itu harus sesuai dengan data yang kita kumpulkan, kita sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian, pemilihan sampel sudah dijalankan berdasarkan proksi yang tepat. Kemudian selanjutnya, bias di seleksi sampel dihindari atau sample selection bias. Selanjutnya, bias yang berisi dengan perusahaan-perusahaan yang bertahan telah dihindari atau survivorship bias. Kemudian, jumlah sampel mencukupi sehingga mempunyai presisi yang tinggi. Selanjutnya, populasi sampel dijelaskan. Tentu ya harus. Kemudian sampel yang dipilih telah mewakili populasi. Jadi dalam namanya juga sampel, dalam kita memilih sampel harus disesuaikan dengan populasi, di mana sampel itu nanti bisa mewakili kondisi dari populasi. Kemudian sampel yang dipilih memiliki validitas eksternal yang tinggi. Selanjutnya, ancaman terhadap validitas internal sudah dipertimbangkan dalam pengambilan sampel. Lalu, validitas dan reliabilitas dari sampel yang dikumpulkan telah diterapkan. Jadi, kita perlu melakukan validitas dan reliabilitas terhadap sampel. Kemudian, model empiris sesuai dengan tipe datanya. Selanjutnya, variabel pelengkap dan variabel kontrol telah diidentifikasi dengan cukup. Lalu, efek variabel pengganggu sudah dihilangkan atau dikeluarkan dari hubungan kausal. Selanjutnya, variabel-variabel sudah dijelaskan dengan hubungan naratif, dan yang terakhir yaitu variabel-variabel telah dihubungkan secara operasional dengan tepat. Itulah terkait dengan desain riset. Kita lanjut ke hasil pengujian hipotesis. Jadi dalam pengujian hipotesis, hasilnya itu harus disajikan dengan jelas. Lalu tersaji dengan tidak ambigu, jadi jelas dan tidak ambigu. Kemudian dilakukan dengan analisis yang hasilnya kokoh. Jadi dalam menguji hipotesis tadi, hipotesisnya sudah jelas, tidak ambigu, dan harus dilaksanakan dengan analisis yang kokoh, kemudian dilakukan dengan metode statistik yang benar. Masuk ke ringkasan, diskusi, simpulan, keterbatasan, dan saran. Yang pertama, ringkasan. Bagaimana sebuah ringkasan itu harus tertuang di dalam sebuah riset? Tentu harus dengan jelas dan lengkap. Kemudian, menyajikan pengujian hipotesis yang padat. Jadi, bukan berarti namanya ringkasan harus sekedar ringkas, namun harus lengkap mewakili dari apa isi riset yang sudah kita lakukan, serta hipotesis yang tertuang juga terwakili. Kemudian diskusi, di mana hasil riset didiskusikan dengan benar. Kemudian simpulan riset disajikan dengan jelas. Keterbatasan riset juga harus disebutkan dan beralasan kenapa terjadi keterbatasan tersebut. Kita harus cantumkan alasannya kenapa. Kemudian, saran riset telah menunjukkan perbaikan riset di masa mendatang. Jadi, harus ada saran di mana
kedepannya harus bagaimana, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tata bahasa dan format penulisan. Yang pertama harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita peneliti di Indonesia, maka kita harus menuliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta benar. Kemudian istilah sudah dijelaskan dan didefinisikan. Lalu apabila kita menulis riset atau menuliskan sesuatu di dalam riset kita, apabila menggunakan bahasa asing, itu kita dalam mengetiknya harus dicetak miring atau italik. Kemudian laporan ditulis dengan jelas, harus ini ya. Lalu pengutipan, jadi apabila kita mengambil teori dari atau mengambil sesuatu dari orang lain, kita harus sertakan kutipannya sehingga kita tidak melakukan plagiasi. Kemudian daftar pustakanya lengkap serta sinkron. Jadi apa yang tertuang di dalam isi sebuah riset itu daftar pustakanya harus sesuai dengan apa yang ada di lampiran daftar pustaka. Kemudian tidak ada padding. Padding itu apa? Padding itu ruang yang kosong gitu. Jadi penulisannya harus rapi, teratur, seperti itu maksudnya. Kemudian lampirannya lengkap. Jadi apa yang terkait dengan riset yang kita lakukan yang memang perlu dilampirkan, ya silakan dilampirkan. Lanjut ke penilaian presentasi. Jadi dalam sebuah riset kita nanti akan melakukan penyajian dari riset kita yang dikatakan presentasi. Dalam melakukan presentasi, apa saja yang perlu kita evaluasi atau perlu kita nilai? Yang pertama yaitu kejelasan dalam penyajian. Jadi penyajiannya sudah lengkap apa belum, jelas atau tidak. Kemudian yang kedua, sistematika dari penyajiannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam menjawab. Jadi pada saat presentasi itu kan kita memaparkan apa yang sudah kita lakukan. Apabila ada pertanyaan, mampu atau tidak dia dalam menjawab dan bagaimana cara dia menjawab, itu menjadi sebuah penilaian di dalam presentasi. Kemudian penguasaan materinya bagaimana, dia mengerti atau tidak tentang isi dari risetnya itu sendiri. Kalau untuk tesis atau skripsi bagaimana? Yang pertama, yang penting adalah metode penelitiannya harus benar. Kemudian proses pengambilan sampelnya juga harus sesuai. Diskusi hasil penelitiannya juga harus sesuai. Kemudian ada syarat untuk peneliti selanjutnya serta tata tulis dan tata bahasa yang baik sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Itu tadi tentang evaluasi penelitian. Kita lanjut ke aplikasi berbagai metode penelitian dalam setting praktik kebidanan. Oke, sebelum membahas tentang aplikasi, kita membahas dulu tentang definisi metode penelitian itu sendiri apa. Jadi, apabila kita ambil kata kuncinya, metode penelitian itu mencakup cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Jadi apabila kita jabarkan, definisi dari metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Cara ilmiah itu berarti kegiatan penelitian itu harus berdasarkan keilmuan atau ciri-ciri keilmuan. Apa saja ciri-ciri keilmuan itu? Yang pertama adalah rasional. Rasional ini artinya kegiatan yang dilakukan itu harus masuk akal. Kenapa harus masuk akal? Ya agar terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian ciri yang kedua yaitu harus empiris. Berarti cara-cara yang dilakukan itu harus dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain juga dapat mengamati dan mengetahui cara yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, ciri keilmuan adalah sistematis, di mana proses yang digunakan dalam penelitian itu harus sistematis, artinya menggunakan langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis.
Kita masuk ke aplikasi dari penelitian, di mana banyak ya aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam membantu dari sebuah penelitian. Di sini kita membahas tentang beberapa saja yang sering digunakan. Yang pertama, untuk melakukan penelitian regresi biasanya yang dilakukan atau yang digunakan adalah aplikasi SPSS. Kemudian ada metode partial least square di mana kita menggunakan aplikasi yang namanya PLS. Selanjutnya, metode structural equation modeling itu atau biasanya kita mengenal dengan singkatan SEM. Ada dua yang biasa digunakan yaitu Amos dan Lisrel. Ini adalah tabel perbedaan yang membedakan antara covarian base SEM dan varian base SEM, di mana SEM itu sendiri adalah Structural Equation Modeling. Kapan kita menggunakan covarian base SEM atau menggunakan varian base SEM, kita tentu harus mempelajari tentang perbedaannya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya kenalkan dulu untuk yang covarian base SEM, itu contoh softwarenya adalah Lisrel dan Amos. Sedangkan untuk yang varian base SEM, itu softwarenya contohnya yaitu Smart PLS atau ada juga SPSS, di mana SPSS yang mendukung PLS module. Kapan kita menggunakan covarian base SEM ataupun varian base SEM, kita lihat dulu karakteristik dari teorinya. Apabila teori yang karakteristiknya lebih untuk verifikasi atau testing, kita bisa menggunakan yang covarian base SEM. Namun apabila karakteristik dari teorinya exploratory, kita menggunakan varians base SEM. Kemudian latar belakangnya, yang covarian base SEM itu berbasis teori. Yang varian base SEM itu berbasis teori namun lebih cenderung ke data driven. Kapan digunakannya? Kalau untuk yang covarian base SEM itu apabila teorinya sudah mapan. Dan kalau untuk yang varian base SEM itu teori mengenai penelitiannya belum terlalu berkembang. Sedangkan untuk relasi dengan teori, apabila tujuan dari penelitian itu konfirmatori, karena tadi berbasis teori, kita menggunakan covarian base SEM. Namun apabila sifatnya prediktif, karena tadi teorinya belum terlalu berkembang, maka kita menggunakan yang varian base SEM. Nah, kalau untuk orientasi penelitiannya, kalau yang covarian base SEM itu cenderung ke parameter. Sedangkan kalau untuk prediksi, itu kita menggunakan varian base SEM. Oke, kita lanjut ke spesifikasi model. Untuk jenis pengukuran, variabel laten atau konstruk. Untuk yang covarian base SEM itu cenderung reflektif. Kalau untuk yang varian base SEM itu reflektif dan juga formatif, namun biasanya lebih ke formatif. Kemudian kompleksitasnya untuk yang covarian base SEM itu modelnya sederhana saja. Kalau yang Smart PLS atau variance base SEM itu modelnya kompleks. Sedangkan untuk variabel latennya, untuk yang covarian base SEM atau CBSEM itu merupakan faktor. Kalau yang varian base SEM itu komponen. Untuk parameter modelnya, untuk yang covarian base SEM itu rata faktor dan varian base SEM itu bobot dari komponen itu. Sedangkan untuk sampel berdasarkan jumlahnya, kalau yang covarian base SEM itu biasanya untuk sampel-sampel yang besar. Kalau yang varian base SEM itu untuk sampel yang lebih sedikit. Ada juga teori yang menyebutkan bahwasanya pengambilan sampelnya itu minimum 5 kali dan maksimum 10 kali dari jumlah parameter atau itemnya. Sedangkan untuk yang variance base SEM itu
10 observasi kali ada berapa konstruk yang memiliki indikator tertinggi. Jadi tinggal dikali, misalkan konstruk yang memiliki indikator tertinggi ada 10 juga, maka jumlah sampelnya 10 dikalikan 10 maka 100. Demikian. Kalau untuk data, untuk yang kovarian Basem itu datanya harus terdistribusi normal. Namun untuk yang varian Basem itu tidak ada asumsi mengenai distribusi data. Lanjut ke identifikasi model. Kalau yang untuk CBSEM itu algoritma CBSEM hanya menangani model rekursif, sedangkan untuk yang VBSEM itu model rekursif maupun non-rekursif. Untuk uji GOF atau Godness of Fit itu lebih banyak alat parameter GOF-nya. Kalau untuk varian BSEM itu lebih sedikit. Kemudian kekuatan taksiran parameter untuk yang kovarian BSEM itu lebih baik, kuat, dan konsisten jika dibandingkan dengan varian BSEM. Varian BSEM konsisten ketika jumlah sampelnya meningkat. Kalau untuk yang skor variabel laten itu untuk yang kovarian BSEM itu interminate. Sedangkan untuk yang varian BSEM itu secara eksplisit destimasi. Kemudian implikasinya, kalau untuk yang kovarian BSEM itu optimal untuk ketepatan parameter, sedangkan untuk yang varian BSEM itu optimal untuk ketepatan prediksi. Oke, kita masuk ke SPSS. SPSS ini saya rasa sangat familiar didengar untuk para peneliti maupun mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir. SPSS ini merupakan salah satu dari sekian banyak software statistika yang telah dikenal luas oleh kalangan penggunanya. Jadi sudah sangat familiar. Kemudian SPSS ini dipublikasikan oleh SPSS Inc. Merupakan program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. Tampilan dari SPSS itu sendiri, yang pertama diwujudkan dalam menu dan kotak-kotak dialog antarmuka. Jadi dialognya interface, di mana cukup memudahkan para user dalam perekaman data atau data entry. Kemudian yang kedua, memberikan perintah dan sub-sub perintah analisis hingga menampilkan hasilnya. Yang ketiga, memiliki kehandalan dalam menampakkan chart atau plot hasil analisis. Jadi, selain hasil analisis, apabila kita ingin menyertakan diagram, itu bisa ditampilkan juga di dalam SPSS. Kemudian, kemudahan penyuntingan bila mana diperlukan. Jadi, apabila kita melakukan penyuntingan di SPSS ini juga mudah, sehingga banyak pengguna dari SPSS ini. Untuk menggunakan SPSS ini sendiri, komputer Anda sebelumnya harus terinstall dulu aplikasi SPSS. Dimana kalau sudah terinstall, nanti apabila Anda buka aplikasi tersebut akan muncul tampilan seperti yang saya paparkan. Dimana terdiri dari ada menu bar yang terdiri dari file, edit, dan lain sebagainya. Kemudian ada toolbar, serta bentuk tabel yang terdiri dari variabel dan kasus, di mana variabelnya itu yang mendatar, kemudian kasusnya yang vertikal. Dalam pengolahan data statistik tentu kita harus mengenal dulu skala-skala di dalam statistik itu sendiri. Di mana data statistik itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di mana sifatnya, kalau yang nominal itu membedakan objek atas kelompok atau kategori. Sedangkan untuk ordinal itu ada skala atau ada urutan atau kelompok bertingkatnya. Sedangkan untuk interval itu selain membedakan, kemudian urut dan bertingkat, itu juga dapat ditentukan jarak atau beda antar kelompoknya. Kemudian kalau untuk yang rasio itu dapat dibandingkan antar kelompoknya. Ada titik nol mutlaknya kalau untuk yang rasio. Jadi Anda harus paham dulu tentang jenis-jenis data statistik. Nanti mungkin akan lebih dipelajari untuk materi perkuliahan statistik. Kalau untuk jenis data di SPSS itu apabila kita entry data nanti juga akan menemukan
measure, di mana di kolom measure itu kita harus memasukkan skala datanya. Ada scale, kemudian ordinal dan nominal. Ini adalah bentuk-bentuk simbol dari jenis data tersebut, di mana kita harus menentukan apakah data itu nominal, ordinal, ataupun scale. Itu ada di kolom measure. Ketika kita entry data, nanti kita juga akan menemukan kolom yang berjudul measure, di mana kita harus tentukan apakah data itu nominal atau ordinal ataupun scale. Nah, ini saya ulas sedikit tentang bagaimana menginput data di SPSS. Yang pertama, kita harus punya program SPSS dulu di laptop ataupun komputer kita. Ketika sudah ada, kita klik start di program SPSS. Kemudian akan muncul jendela seperti yang saya tampilkan ini. Apabila Anda membuka dataset yang baru, maka klik New Dataset, kemudian klik OK, maka layar akan terbuka dan tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat variabel. Caranya pada bagian bawah layar, diklik variabel view, maka akan muncul tabel di mana kita bisa memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Masukkan satu persatu, kemudian tentukan apakah tipe datanya bagaimana, lebarnya, desimal yang kita gunakan, labelnya, dan lain sebagainya. Terkadang di dalam variabel itu kan ada kategori kategori variabel. Kalau misalkan kita memiliki kategori di kolom value itu kita klik, kemudian kita tentukan untuk value-nya bagaimana. Jadi untuk kategori 1 itu apa, kategori 2 apa, sesuai dengan coding yang sudah ditentukan. Apabila sudah dimasukkan satu persatu, klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan data atau input data. Caranya pada bagian di bawah layar, klik data view. Sudah, dan data ingin disimpan, maka pilih file, pilih save as, maka akan muncul kotak dialog save as pada ruang file name. Untuk keseragaman, masukkan misalkan contohnya latihan SPSS 1 untuk tipe data yang ekstensi SAF. Apabila tidak memerlukan nama baru, maka langsung klik save. Setelah disimpan, apabila menghendaki menyimpan outputnya, maka akan keluar output seperti ini, lalu simpan juga outputnya dalam format SPF. Jadi disimpan sendiri-sendiri antara tadi yang SAF dan yang ini outputnya disimpan dalam format SPF. Lanjut, jantung SPSS ada di menu Analyze. Kenapa saya sebut demikian? Karena nanti pada saat data sudah di entry, kemudian kita akan menganalisis sebuah data maupun melakukan uji apapun, baik itu uji validitas, uji reliabilitas, maupun analisis dari data yang sudah kita entry. Itu menu yang bakal utek-utek itu adalah menu Analyze, di mana semua metode itu kita melalui menu Analyze. Tadi sudah saya tampilkan di menu bar, itu ada file, kemudian edit dan lain sebagainya, ada juga Analyze. Jadi disitulah nanti yang akan diutek-utek apabila Anda ingin melakukan analisis data menggunakan SPSS. Nanti mungkin untuk masing-masing metode atau masing-masing analisis data akan lebih dipelajari di materi pembelajaran statistika. Jadi di sini saya tidak akan membahas tentang macam-macam analisis data. Ini hanya sekedar ulasan bahwasanya SPSS dapat digunakan dalam analisis data. Kita masuk ke PLS atau Partial Least Square. Ini merupakan jenis analisis statistik multivariat yang kegunaannya sama dengan SEM di dalam analisis kovarian. Namun berbeda dengan Amos dan Lisrel, PLS ini bisa menangani banyak variabel respons serta variabel eksplanatori sekaligus. Metode ini sangat baik digunakan untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama.
karena metode ini bersifat lebih robust. Robust itu artinya parameter model yang tidak banyak berubah ketika ada sampel baru yang diambil dari total populasi. Ini ada beberapa alasan kenapa kita memilih SEM-PLS. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memprediksi konstruksi target utama atau mengidentifikasi konstruksi penggerak utama. Jadi lebih ke untuk prediksi seperti yang sudah saya jelaskan di tabel perbedaan sebelumnya. Kalau untuk yang tadi Amos atau Lisrel itu tadi untuk parameter, kalau ini lebih ke prediksi. Kemudian konstruksi yang diukur secara formatif adalah bagian dari model struktural. Perhatikan bahwa tindakan formatif juga dapat digunakan dengan CB-SEM, tetapi melakukannya memerlukan modifikasi spesifikasi konstruk. Misalnya, konstruk harus menyertakan keduanya formatif dan indikator reflektif untuk memenuhi persyaratan identifikasi. Kemudian model strukturalnya kompleks. Lalu ukuran sampelnya lebih kecil, kemudian rencananya adalah menggunakan skor variabel laten dalam analisis selanjutnya. Jadi apabila alasannya ini sesuai dengan alasan penelitian Anda, maka Anda perlu menggunakan SEM-PLS. Kelebihan PLS yang pertama, yaitu memiliki kemampuan untuk memodelkan beberapa tanggungan serta beberapa independen. Kemudian, yang kedua, pendekatan Smart PLS dianggap lebih powerful karena tidak berdasarkan pada berbagai asumsi. Selanjutnya, kelebihan PLS yaitu memiliki kemampuan untuk menangani multikonearitas di antara independen. Kemudian ketahanan dalam menghadapi gangguan data serta data yang hilang. Selanjutnya, membuat variabel laten independen secara langsung berdasarkan produk silang yang melibatkan variabel respon, membuat prediksi lebih kuat. Dan yang terakhir, jumlah sampel yang dibutuhkan untuk analisis relatif kecil. Ini menjadi solusi saat kita memiliki keterbatasan jumlah sampel, sementara model yang dibangun sangat kompleks. Jadi, apabila sampelnya sedikit, namun modelnya sangat kompleks, mungkin lebih cocok untuk menggunakan PLS. Namun, PLS juga memiliki kekurangan. Yang pertama, PLS kesulitan dalam menafsirkan pemuatan variabel laten independen didasarkan pada hubungan lintas produk dengan variabel respon sangat besar. Kemudian Smart PLS hanya bisa membaca data Excel dalam bentuk CSV. Fungsi PLS yang pertama untuk perancangan model, tetapi juga dapat digunakan untuk konfirmasi teori. Kemudian PLS tidak butuh banyak syarat atau asumsi seperti SEM. Yang ketiga, kecocokan inner model dan outer model. Inner model itu dari dalam, lebih ke arah regresi, yaitu menilai pengaruh suatu variabel terhadap lainnya. Kalau outer itu lebih ke luar, yaitu pengukuran reflektif formatif, dan lebih ke arah uji validitas dan reliabilitas. Kita masuk ke Amos, di mana dia mewakili di sini untuk pengukuran SEM atau Structural Equation Modeling, yaitu merupakan gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor. SEM ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan model persamaan dengan variabel terikat lebih dari satu atau juga pengaruh timbal balik atau rekursif. Ini ada beberapa alasan pentingnya penggunaan analisis SEM. Yang pertama, model yang dianalisis bertingkat relatif rumit sehingga akan sulit untuk diselesaikan dengan metode jalur analisis pada regresi linier. Kemudian yang kedua, mampu menguji hipotesis-hipotesis yang rumit dan bertingkat secara serempak. Kemudian yang ketiga, kesalahan atau error pada masing-masing observasi tidak diabaikan tetapi tetap dianalisis, sehingga SEM lebih akurat untuk menganalisis data kuesioner yang melibatkan persepsi. Kemudian mampu menganalisis model hubungan timbal balik secara serempak, di mana model ini tidak dapat diselesaikan dengan analisis regresi linier secara serempak. Kemudian selanjutnya terdapat analisis bootstrapping, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh analisis regresi linier.
Kemudian selanjutnya, untuk jumlah sampel yang relatif besar, itu terdapat model asymptote distribution free atau ADF yang tidak memerlukan asumsi normalitas pada data. Kemudian, peneliti dapat dengan mudah memodifikasi model dengan second order untuk memperbaiki model yang telah disusun agar lebih layak secara statistik. Itu alasan pentingnya kenapa kita menggunakan analisis SEM. Berikut adalah langkah di dalam analisis SEM Amos adalah yang pertama pengembangan model teoritis, kemudian pengembangan diagram alur atau path diagram. Selanjutnya konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran. Kemudian memilih jenis metrik input dan estimasi model yang diusulkan, di mana ada estimasi model pengukuran dan model struktur persamaan. Kemudian munculnya masalah identifikasi, lalu evaluasi kriteria goodness of fit, kemudian diinterpretasikan hasil pengujian dan modifikasi label. Ini adalah langkah-langkah Amos. Dalam materi saya ini, saya tidak terlalu mendalam untuk mengajarkan dari masing-masing aplikasi atau software ini karena ini ranahnya statistik ya, mungkin akan lebih mendalam nanti di materi perkuliahan statistik. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja bahwasanya ada contoh-contoh aplikasi analisis yang dapat kita gunakan, yang mana nanti siapa tahu sesuai dengan apa yang akan kita lakukan atau riset apa yang akan kita lakukan. Jadi Anda tahu kapan harus menggunakan aplikasi Amos, aplikasi PLS ataupun SPSS ataupun yang lain. Kita lanjut ke publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Publikasi ilmiah itu merupakan sistem publikasi yang dilakukan melalui proses penelitian atau pemeriksaan terhadap sesuatu karya ilmiah oleh pakar lain di dalam bidang yang sama. Untuk diseminasi hasil merupakan bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukannya. Diseminasi hasil ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap stakeholder ataupun masyarakat luas, sehingga kita sudah meneliti tentang apa, itu kita sebarkan informasinya sehingga masyarakat ataupun stakeholder itu tahu tentang hasilnya begini. Sehingga siapa tahu nanti hasil penelitian ini bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan di dalam pelayanan ataupun kebiasaan dari masyarakat. Media publikasi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama cetak dan yang kedua adalah elektronik. Untuk media cetak, ini merupakan salah satu tempat atau sarana dalam publikasi karya tulis ilmiah. Dengan media cetak, orang lain dapat melihat dan membaca karya tulis yang telah kita buat. Misalkan media cetak dengan koran, surat kabar, majalah, artikel, mading, ataupun yang lainnya. Kemudian media elektronik. Media elektronik ini dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya tulis kita. Dengan menyampaikan karya tulis tersebut ke radio ataupun ke media sosial, menyampaikan atau mempublikasikan karya tulis yang telah dibuat, ini dapat membantu orang lain mencari informasi yang mungkin mereka butuhkan. Oleh karena itu, publikasi karya tulis ini sangat dibutuhkan untuk orang lain. Jadi harus kita publikasikan agar orang lain tahu tentang informasi yang mungkin mereka butuhkan dari riset yang kita lakukan. Demikian. Oke, kita masuk ke jenis publikasi. Yang pertama, publikasi melalui tulisan ilmiah. Publikasi melalui tulisan ilmiah ini dapat mencakup tugas akhir, buku atau chapter buku ilmiah, manuskrip, jurnal, ataupun yang lainnya. Kemudian, publikasi bisa juga melalui forum ilmiah seperti simposium, conference, scientific meeting, ataupun yang lainnya. Adapun tujuan dari diseminasi hasil penelitian yaitu tergolong menjadi dua. Yang pertama khusus
Khusus artinya diseminasi dan pemanfaatan teknologi yang potensial bagi hasil riset dan inovasi perangkat daerah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat umum ke lembaga usaha. Kemudian yang umum, tujuan umum maksudnya, itu contohnya memfasilitasi proses komersial produk inovatif dan hasil riset ke lembaga usaha melalui usaha berbasis iptek masyarakat. Kemudian meningkatkan sinergi kelembagaan iptek dalam berbagai tingkatan. Kemudian meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek. Selanjutnya, membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek. Ruang lingkup diseminasi hasil penelitian yang pertama yaitu sasarannya. Kemudian, karakteristik kegiatan diseminasi produk teknologinya bagaimana. Kemudian, luaran kegiatannya bagaimana, serta tata cara pelaksanaan diseminasi hasil penelitian itu sendiri bagaimana. Ini merupakan ruang lingkup diseminasi hasil penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kritik, saran, maupun ada penjelasan yang butuh pemahaman lebih, bisa kita diskusikan nantinya, bisa Anda menghubungi saya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.